Perkenalkan, nama saya Afrina Amelia Gusniar, kelas 10 MIA 2. Asal-usul Muawiyah. Nama lengkap Muawiyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari Bani Kilan, Umayyah. Muawiyah memiliki kunyah atau nama panggilan atau julukan. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman dan Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki. Ciri fisik Muawiyah. Muawiyah adalah laki-laki yang berperawakan tinggi, berkulit putih, tampan, dan penuh wibawa. Umar bin Khattab juga berkata bahwa Muawiyah suka makan makanan yang lezat dan bergaya seperti raja. Umar berkata begitu bukan bermaksud menjelekkan Muawiyah, tapi hanya menginformasikan ciri khas Muawiyah. Bisa dimengerti mengapa Muawiyah melakukan hal itu, karena ia memang berasal dari kabilah terpandang di masyarakat. Keluarga Muawiyah. Orang tua Muawiyah. Ayahnya Muawiyah adalah Abu Sufyan bin Harb, seorang sahabat Nabi Muhammad. Sedangkan ibunya adalah Hindun binti Utbah, seorang sahabiah atau sahabat wanita Nabi Muhammad. Harapan orang tuanya. Saat kecil, Abu Sufyan pernah melihat Muawiyah yang sedang merangkak lalu berkata, "Anakku ini berkepala besar, dia pantas memimpin kaumnya." Hindun menjawab, "Hanya memimpin kaumnya saja, seharusnya ia memimpin bangsa Arab seluruhnya." Masuk Islamnya Muawiyah. Pendapat yang terkenal mengatakan bahwa Muawiyah masuk Islam pada masa penaklukan Makkah. Namun Muawiyah sendiri mengatakan bahwa aku masuk Islam dalam peristiwa Umrah Qadha tahun 7 Hijriah, tetapi aku menyembunyikannya dari bapakku. Hal itu dapat dimengerti karena situasi saat itu masih mencekam. Selain itu, posisi Muawiyah cukup sulit, mengingat Abu Sufyan pada waktu itu masih kafir, bahkan Abu Sufyan adalah pemimpin Quraisy dalam melawan Nabi Muhammad. Muawiyah juga ikut perang Hunain dan Nabi Muhammad memberinya 100 unta dan 40 uqiyah emas dari harta rampasan perang Hunain. Muawiyah di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Abu Bakar adalah zaman kritis di mana benih kemurtadan mulai merebak. Abu Bakar bertindak tegas dengan memerangi mereka. Muawiyah ikut salah satu pertempuran itu, yakni Perang Yamamah, perang melawan Musailamah si nabi palsu. Setelah pemberontakan internal selesai, kaum muslimin mengalihkan pandangan mereka keluar, yakni pembebasan negeri di sekitar mereka dari memimpin zalim. Abu Bakar mengirim pasukan ke banyak tempat, salah satunya adalah Syam. Dalam kontingen pasukan Syam, ada salah satu pasukan yang dikomandani oleh Muawiyah. Muawiyah di zaman Umar bin Khattab. 1. Membuka Qaisariyah atau Caesarea. 2. Membuka pesisir Syam. 3. Menjadi gubernur Yordania. 4. Menjadi penguasa Damaskus, Ba'laba, dan Balqa. 5. Membagi pasukan Islam. 6. Membangun angkatan laut Islam. Muawiyah di zaman Utsman bin Affan. 1. Menjadi gubernur penuh Syam. 2. Inspeksi militer ke perbatasan. 3. Pembebasan Ciprus. 4. Muawiyah membantu Utsman menghadapi badai ujian. 5. Muawiyah mengikuti forum antar gubernur. Sikap Muawiyah atas terbunuhnya Utsman. Para perusuh yang mencapai 500 orang sudah mencapai rumah Utsman. Para sahabat Nabi mengirimkan anak-anak mereka untuk melindungi Utsman, tetapi mereka kalah jumlah. Utsman dibunuh dan para sahabat yang melindunginya terluka. Dan tidak ada satu orang sahabat Nabi Muhammad yang terlibat dan menyetujui pembunuhan itu. Ummu Habibah binti Abu Sufyan mengirimkan baju Utsman yang berlumuran darah ke tangan Muawiyah. Saat mendengar berita pembunuhan itu, Muawiyah berpidato di depan penduduk Syam, bersumpah akan menuntut balas kematiannya. Penduduk Syam sendiri bersumpah akan membantu Muawiyah dengan mengorbankan nyawa mereka. Muawiyah di zaman Ali bin Abi Thalib. Inti konflik Ali Muawiyah. Setelah Utsman terbunuh, para sahabat sepakat untuk menghukum Qisas pelaku pembunuhan Utsman. Namun mereka terbagi 3 kelompok tentang hal ini. Pertama, Muawiyah berpendapat jika Qisas ditunda, pembunuhnya akan berbaur di kehidupan sehari-hari kaum muslimin dan mereka akan sulit dilacak. Kedua, mereka harus diqisas, tetapi setelah Ali bisa mengendalikan keadaan sehingga tentram kembali. Jika qisas dilaksanakan sekarang juga, maka akan berakibat keadaan makin kacau. Para perusuh akan melipat gandakan tekanannya kepada kekhalifahan. Ini adalah pendapat Ali dan pendukungnya. Mayoritas sahabat Nabi menjadi pendukung Ali. Ketiga, uzlah atau mengasingkan diri. Ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak mau terlibat dalam permasalahan ini dan mereka pun pindah dari pusat konflik. Mereka tidak mau berperang dengan saudara sesama mukmin. Mereka adalah Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Perang saudara.
Karena situasi makin memanas, akhirnya terjadilah perang Jamal dan perang Siffin antara kubu Ali dan Muawiyah. Terbunuhnya Ammar bin Yasir menjadi kunci selesainya perang ini. Yang membunuh Ammar bin Yasir ternyata adalah Abu al-Ghadiyah al-Juhani dari pihak Muawiyah. Ia bukanlah sahabat Nabi. Terbunuhnya Ammar membuat kedua kelompok terguncang dan sepakat untuk berdamai. Perjanjian damai ini dibuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan dengan keduanya hakimnya adalah Amr bin Ash dan Abu Musa al-Ash'ari. Setelah menjabat sebagai gubernur di Palestina selama 10 tahun dan di Syam 10 tahun, serta sebagai khalifah Daulah Umayyah selama 20 tahun, Muawiyah meninggal dunia pada Kamis pertengahan Rajab 60 Hijriah dalam usia 78 tahun. Sekian, terima kasih.